Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel, masih bareng gue Ridwan, owner dari Rumah Satu Farm. Nah, di sini gue ada beberapa indukan yang sebenarnya indukan lama sih, kalian juga pasti tahu. Ini juga kalian tahu pasti. Ini di bagian pertama dan bagian kedua ini gue poligami. Dua betina satu jantan tapi poligami non resmi. Apa itu poligami non resmi? Jadi poligami non resmi itu ketika si pejantan pindah dari kandang satu ke kandang yang lainnya yang ada betinanya. Jadi enggak satu kandang dua betina. Jadi dia dua kandang dua betina tapi satu jantan. Itu namanya poligami non resmi. Nah, di sini gua udah berhasil dia untuk kawin, dia jodoh, dia bertelur, terus dia juga menetas. Nah, ini gue mau tunjukin kalian. Nah, ini kan betina yang pertama. Betina pertama ini betina yang gue anggap betina resmi dia. Betina yang pertama kali jodoh, betina yang pertama kali bertelur, betina yang pertama kali produksi bareng si pejantannya. Itu pejantannya ada di bawah. Pejantannya ada di bawah. Nah, ini indukan keduanya atau betina keduanya. Betina yang gua poligami dengan pejantan Aceh tadi. Nah, sekarang alhamdulillahnya betina yang kedua juga udah produksi. Nah, di sini ada kemarin netes 2 ekor. Tuh, kelihatan nggak? Bentar ya. Kayaknya harus diterangin. Tuh. Tuh ya. Kelihatan kan? Dia 3 telur tapi yang netes 2, tapi alhamdulillah lah, namanya juga perdana dia produksi ya, bukan perdana dia bertelur. Di sini semua yang perdana bertelur nggak tahu kenapa zong, tapi di teman gua ada beberapa dia perdana bertelur udah ngisi. Itu balik lagi sih ke rezeki masing-masing ya. Nah, ini berarti periode yang kedua dia bertelur dan alhamdulillah udah jadi walaupun poin nggak full. Karena telur 3 yang netes cuma 2, tapi ya alhamdulillah kita syukurin aja. Mungkin dikasihnya memang segitu. Nah, ini juga gue poligami. Ini betina resminya yang udah sekitar 5 tahunan bareng si pejantan. Nah, ini betina tambahannya, tuh dia tuh betina tambahannya. Ini betina tambahannya yang baru kemungkinan kurang lebih 2-3 bulan sama pejantannya gua gabung. Nah, ini pejantannya lagi nggak ada karena nanti mau dibawa gantang sama temen gua. Ini baru aja beberapa hari lalu gue cabut si pejantan karena mau pindah ke sini. Kenapa nggak langsung gue pindahin? Karena kemarin emosinya sangat tinggi. Gue nggak tahu karena apa, tiba-tiba bisa nggak stabil, tiba-tiba emosinya tinggi. Melihat orang ngejar, terus gue taruh di depan kandang sini. Biasanya kan gue setelah mencabut kandang dari kandang pertama ke kandang kedua, itu nggak langsung gue masukin si pejantan. Biasanya gue taruh dulu di depan kandang. Di depan kandang gue taruh, kita lihat dulu reaksinya. Terus juga sekalian nungguin si betina angkut sarang lagi, dan ini alhamdulillah udah angkut sarang lagi tuh. Udah angkut sarang tapi belum bulat, kemungkinan 2-3 hari udah bulat. Makanya pejantannya masih emosi. Mungkin dia ngelihat si betinanya juga belum siap. Jadi nah itu dia tuh yang lagi bunyi tuh. Rencananya nanti mau dites ganteng lagi karena udah 5 tahun nggak kita gantang. Kita lihat lagi nanti mentalnya masih bagus atau enggak ya. Karena dulu dia bekas juara juga, bekas top chair juga di lapangan. Kita mau jajal lagi apakah masih ada mentalnya. Nah,
Jadi ini betina kedua, terus lagi ngangkut sarang juga. Nah itu dia jantannya lagi bunyi. Kalau mungkin kedengarannya kurang jelas ya karena agak jauh. Nah jadi gua biasain di sini kalau abis cabut pejantan dari kandang satu ke kandang kedua nggak langsung dimasukin, karena gue tahu karakter burung gue yang satu ini, yang pejantan ini beda sama pejantan yang di pojok sana. Kalau pejantan yang di pojok sana memang dia gacor terus, tapi emosinya stabil. Ketemu betina yang pernah dia ketemu dan aman, pasti aman juga ketika dia ketemu lagi di lain waktu. Tapi kalau pejantan yang ini, pejantan gue yang pertama si Joni ini, dulu memang setahun 2 tahun pertama pas gue pegang, dia tuh sama betina manapun mau, pasti mau. Tapi sekarang jalan, kayaknya di jalan 4 tahun setengah sampai sekarang 5 tahun lebih, dia agak milih betina. Sekarang mulai maunya sama anaknya doang, sama keturunannya. Padahal dulu sempet gue jodohin sama keturunan hutan. Gue jadi dulu punya hutan juga, sekarang udah nggak ada. Sekarang hutannya udah pindah ke, gue nggak bisa sebutin namanya ya, tapi dipegang sama orang yang mudah-mudahan bisa ngerawatnya, bisa nyetingnya dia biar bisa top tier lagi di lapangan, karena nanti dia rencananya untuk lapangan full. Jadi ya semoga dia bisa konsisten lagi di lapangan seperti dulu waktu pertama gua beli dari orang itu. Nah jadi begitu ya. Jadi sebelum kita tahu karakter si pejantan itu, sebaiknya kita nggak langsung masukin si pejantan ke betina lain. Jadi kita harus lihat dulu reaksinya gimana, kita gantung dulu di depan kandang si betina, kita lihat reaksi si pejantan kayak gimana, si betina gimana. Kalau si betina udah manggil-manggil dan si pejantannya juga udah ngerayu, bisa kita lepas. Tapi kalau si betina manggil-manggil dan pejantannya malah ngejar, itu menurutku sih belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena itu emosinya belum stabil. Itu sangat bahaya kalau menurut gua. Beda lagi ceritanya kalau lu mungkin mau nungguin sampai mungkin dia tidur. Jadi insya Allah aman. Jadi ketika si pejantan tiba-tiba membantai si betina, kalian tuh ada di situ. Jadi kepantau. Tapi kalau kalian cuma nyemplungin si pejantan terus kalian langsung tinggal dengan kondisi si pejantan emosinya lagi nggak stabil, menurut gue sih jangan dicoba ya. Karena gue udah beberapa kali modal nekat gitu, karena mungkin ada kesibukan juga, jadi gue nggak bisa stay terus di rumah, stay terus di kandang. Jadi gue cemplungin selang 10-15 menit, gue jalan keluar karena ada kesibukan, dan pas gue sore pulang lagi ternyata betinanya udah mati. Gue sering banget begitu. Tapi ya kenapa gue nggak ekspos, karena biar nggak membebani pikiran-pikiran kalian yang baru mau belajar beternak ya. Jadi ya kendala-kendala itu sengaja gue tutupi biar kalian yang baru mau mulai semangat. Jadi mikirnya nggak banyak kendala, tapi nanti kalian coba sendirilah, itu lebih asik menurut gue ya. Jadi kayak gitu ya tadi. Cara poligami tidak resmi atau poligami resmi itu sama aja sih sebetulnya, cuman beda di penyesuaiannya aja. Karena kan kalau betina, kalau poligami resmi itu penyesuaian full ada di betina. Jadi betina yang baru masuk ke kandang betina yang lama dan pejantannya. Tapi kalau poligami tidak resmi itu kebalikannya. Jadi si pejantan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya atau dengan kandang barunya, kandang si betina yang baru. Jadi mungkin nanti kalian bisa tanya jawab sama gue ya melalui komen. Silakan di komen gue harus bahas apa lagi, karena gue udah kehabisan pembahasan dan udah bingung juga mau bahas apa lagi. Jadi kita sekarang sharing-sharing aja. Tetap ikutin channel gue terus, jangan lupa subscribe, share, dan komen juga.
like juga video-video gue biar gue lebih semangat, dan jangan lupa di share.